Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Izati dan teman saya Yeni Putri Ramawati. Kami akan mempresentasikan materi nilai keadilan dalam bingkai metafora amanah. Dalam hal ini, kita membahas tentang akuntansi dalam konteks organisasi, organisasi syariah, metafora mesin, metafora organisme, metafora organisasi dalam perspektif Islam, etika bisnis, realita organisasi yang dimetaforakan dengan zakat, akuntansi syariah, dan nilai-nilai dasar akuntansi syariah. Akuntansi dalam konteks organisasi. Akuntansi dalam dunia nyata adalah membantu manajemen dan pihak lainnya dalam organisasi untuk melihat secara jelas fenomena konseptual dan abstrak yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, seperti biaya cost dan laba profit yang dalam akuntansi secara dikenal sebagai simbol yang telah diterima secara umum. Dalam hal ini mengungkapkan bahwa sebagian individu menganggap diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sebagai produk dan secara mekanis serta deterministik ditentukan oleh lingkungan mereka. Dengan demikian mereka cenderung memahami realitas sosial lingkungan sebagai struktur yang tetap, konkret dan keras, serta berdiri secara bebas dari pemikiran perasaan individu manusia dan memandang individu sebagai makhluk yang lahir dan hidup dalam realitas yang sudah ada. Organisasi syariah. Dalam organisasi syariah terdapat organisasi sebagai tempat atau wadah, organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga dengan cara yang sama. Kiat menciptakan organisasi yang Islam, terdapat keikhlasan, kebersamaan, dan pengorbanan. Etos kerja Muslim dalam organisasi adalah as-salah, al-itqan, al-ihsan, al-mujahadah, dan tafanus dan ta'awun. Metafora mesin muncul dari kalangan psikologi behavioral yang menciptakan pandangan a man as machine oleh Skinner 1953. Mekanisme manusia sebagai mesin dianggap mampu menampilkan sebuah fungsi atau mampu memberikan penjelasan terkait sebab dan akibat dari perilaku tertentu. Menurut Skinner, konsep a man machine dibutuhkan sekaligus perlu menjauhkan atau menghindarkan dari investigasi terkait inner mental status individu. Metafora organisme perspektif fungsional. Salah satu seorang penerus yang banyak membahas perihal analogi ini adalah Herbert Spencer, seorang ahli psikologi Inggris yang mencoba menjelaskan sebagai persamaan dan perbedaan yang khusus antara sistem biologis dan sistem sosial. Singkatnya, perspektif fungsional menganalisis seperti apa organisasi yang sehat, kesehatan seperti sistem tergantungnya dan kemampuan menjadi pertukaran budaya menjadi sebuah kontrol. Walaupun ini sulit, namun mengabaikan jejak-jejak dapat menyebabkan disfungsi. Metafora organisasi dalam perspektif Islam. Metafora yang digunakan untuk mendesain dan memberikan organisasi adalah metafora amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagai mestinya, sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Dalam metafora amanah terdapat 3 bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah dalam hal ini Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan kekuatannya yang besar. Tuhan menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi, seperti difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Fatir ayat 39. Etika bisnis. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, prinsip berkeadilan. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, didasari niat baik. Yang keenam, tolong-menolong. Yang ketujuh, bebas dari unsur riba. Dan yang terakhir, tidak berbisnis yang haram. Realita organisasi yang dimetaforakan dengan zakat. 1. Ada transformasi dari pencapaian laba bersih yang maksimal ke pencapaian zakat. Karena yang menjadi tujuannya adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syariah. Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik atau sosial, karena egoistik menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan mencapai laba dan kemudian sebagian dari laba yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik
mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya tercermin dalam zakat itu sendiri. Zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan dan suci ukhrawi. Nah, di sini akan saya jelaskan akuntansi syariah. Untuk akuntansi syariahnya merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai. Yang menjadi tujuan akuntansi syariah ini adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal. Konsekuensi ontologis dari hal ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas, semua beserta jaringan-jaringan kekuasaannya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam bentuk sehari-hari. Jadi, dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dikonstruksi mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada jaringan-jaringan kuasa ilahi yang semuanya dilakukan dengan meta perspektif, yaitu perspektif khalifatullah fil ard. Suatu cara pandang yang sadar akan hakikat dari manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian dari hari di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang terakhir yaitu nilai-nilai dasar akuntansi syariah, yaitu ada yang pertama prinsip pengungkapan penuh, yang kedua prinsip konsistensi, yang ketiga prinsip dasar akrual, yang keempat prinsip nilai tukar yang sedang berlaku, dan yang terakhir prinsip penandingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.